Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian malam Rabu Masjid Al-Amin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seyogyanya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak putus-putusnya memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, memberikan segala kebaikan. Khususnya kita dimudahkan oleh Allah untuk tafaqquh fiddin, mendalami ajaran agama. Karena siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah yufaqihu fiddin. Allah pahamkan dia akan ajaran agama. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan kajian hadis. Ya, sekarang hadis tentang al-kayyis, orang yang pintar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kehidupan ini manusia berharap, bercita-cita menjadi orang yang pintar. Kalau punya anak, semua pengen anaknya termasuk anak yang pintar. Kalau punya mantu juga pengen punya mantu yang pintar. Ya, terus ada embel-embel, pintar terus sugih. Ya, tapi pintaran itu telah menjadi daya tarik semua orang. Cuma ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang pintar apa cerdas? Ya, ada susah membedakan ya. Cerdas, pintar, mertek. Ya. Tapi kalau cerdas itu biasanya akal otak, pintar itu menyeluruh. Jadi ini kadang orang cerdas itu belum tentu pintar. Banyak orang cerdas tapi menurut orang awam itu kok budumen tuh. Ya. Kok nggak masuk di nalar, ngendikannya ya, kok nggak pas, perilakunya tidak pas. Kira-kira koruptor niko tamatan SD atau tamatan S tungtung? Ya, koruptor itu minimal S1 ya. Belum ada itu berita seorang koruptor dia hanya tamatan SD. Tamatan SD itu maling. Paling maling di titik. Jadi kalau koruptor garong uang rakyat jumlahnya triliunan. Jadi ini para koruptor itu adalah orang yang punya ilmu, orang yang tentu cerdas. Kalau nggak cerdas nggak jadi pejabat.
Tentu dulu jadi pejabat pasti dipilih, pasti ada asesmen, ada tes. Jadi pejabat kok jawab pertanyaan nggak lulus, nggak akan jadi. Ya, meskipun ya kadang-kadang ada kelincinya, tapi tetap namanya asesmen, tetap ada penilaian. Ya, jadi cerdas. Juga banyak kita itu mendengar, menyaksikan orang-orang yang cerdas, orang yang sekolahnya tinggi, orang yang pangkatnya tinggi, tapi kadang ya, ngendikane omongannya itu nggak bisa jadikan teladan. Apalagi sekarang ini omongan siapa yang kok kalau orang awam itu ya patut orang dia pendidikan. Ya inilah makanya Rasulullah SAW di dalam hadis ini menjelaskan al-kayyisu, orang yang pintar itu, mandana nafsahu, adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya, wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Jadi Nabi tidak membuat indikator orang cerdas itu pintar matematika, enggak. Tidak membuat indikator cerdas itu nilai IQ-nya pintar, Pak. Yang paling tinggi berapa? 200-an. Nilainya IQ. Bukan itu. Ya, kemudian ya, orang pintar, apalagi orang pintar indikatornya kok napa nika baduke kinclong, bukan itu. Nek baduke kinclong botak itu pintar, bukan itu. Jadi Nabi tidak membuat kriteria orang pintar, bukan itu. Ya kalau orang umumnya di dunia ya nilai matematika, ya, kemampuan untuk menjawab pertanyaan, kemudian hal-hal yang bisa dilihat dalam urusan duniawi. Tapi Nabi Muhammad SAW membuat indikator orang pintar itu dua, yaitu adalah yang pertama dana nafsahu, orang yang bisa mengendalikan nafsunya, dan ini tidak mudah. Sehingga al-kayyis itu bisa diartikan adalah orang yang pintar sebenarnya, yang sejati. Sing wong pintar tenan dia adalah orang yang satu mengendalikan nafsu. Karena itu tidak semua orang bisa. Karena nafsu itu punya sifat la'ammaratun bisu. Nafsu itu punya sifat mendorong, mengajak orang yang memilikinya kepada keburukan, itu nafsu. Dan semua manusia, pokoknya namanya manusia, itu punya nafsu. Kalau malaikat nggak punya, ya. Jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum.